Memahami kewargaan digital, analisis data, keamanan informasi digital bagian 4. Apa yang harus dilakukan? Kiat untuk menghindari atau menyikapi atau memberantas intimidasi cyber. Yang pertama adalah hargai dan hormatilah orang lain, sebagaimana Anda ingin diperlakukan oleh orang lain. 2. Berinteraksi dan terlibat secara daring dengan orang-orang yang bijaksana dan berpikir konstruktif. 3. Tidak menggunakan sekadar nama panggilan, nama penghinaan, atau menggunakan nama lain terkait dengan privasi seseorang. 4. Menghargai semua pandangan dan pendapat meskipun pendapat yang berlawanan. 5. Menentang perilaku interaksi daring yang menggunakan kata-kata kasar atau kurang senonoh. Jika perlu, laporkan kepada pihak yang bertanggung jawab. 6. Bertingkah laku bijak selama berinteraksi daring, seperti berpikir sebelum merespon pesan, surel, atau post yang didapat. Rekam jejak digital dan reputasi. Rekam jejak digital adalah semua aktivitas yang dilakukan di internet. Contoh, 1. Komentar yang ditinggalkan pada Facebook, Twitter, forum, blog, dan lain sebagainya. 2. Gambar yang dibagikan pada Instagram. 3. Panggilan Skype. Atau 4. Email yang berpotensi dilihat oleh orang lain atau dapat dilacak pada database. Reputasi adalah catatan nama baik. Reputasi dapat berubah menjadi buruk setelah membagikan suatu informasi yang tidak benar, baik itu disengaja atau tidak. Ingat, ketika suatu informasi telah dibagikan, sulit untuk mengambilnya kembali, karena orang lain yang melihat akan menilai sesuai dengan informasi yang Anda bagikan. Ini contohnya, dia membagikan informasi yang bisa membuat dia malu di masa depan. Hidupmu akan menjadi cerita setelah engkau tiada, maka jadilah cerita yang baik selama engkau masih ada. Think before you post. Sebab segala sesuatu yang dibagikan dapat dilihat oleh keluarga, guru, rekan, tetangga, dan orang asing. Jadi di sini ada things yang merupakan singkatan dari true, heartful, inspiring, necessary, kind. Benarkah? Benarkah postingan Anda atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? Menyakitkankah? Apakah postingan Anda akan menyakitkan perasaan orang lain? Menginspirasi. Apakah postingan Anda dapat menginspirasi orang lain untuk berbuat baik atau sebaliknya? Pentingkah? Pentingkah postingan Anda? Post yang tidak penting akan mengganggu orang lain. Santunkah? Santunkah post Anda tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain? Jadi sebelum melakukan posting, silakan gunakan rumus ini. Hak cipta atau copyright. Jadi ada 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama copyright. Tidak dapat digunakan, diadaptasi, disalin, dipublikasikan tanpa izin dari penulis. Jadi maknanya adalah semua karya asli dilindungi dengan hak cipta ketika dibuat. Terus ada sisi Creative Commons, dapat digunakan tanpa permisi, tetapi dalam kondisi tertentu pembuat menentukan aturan sebagai berikut. Jadi maknanya adalah hanya menunjukkan bahwa penulis memilih Creative Commons. Public domain dapat digunakan adaptasi, salin, publikasi tanpa pembatasan dan tidak dibutuhkan perizinan. Maknanya adalah semua publikasi yang diterbitkan sebelum tahun 1923 dan penulisnya sudah meninggal, publikasi tersebut diletakkan pada ranah publik atau public domain. Cara mendapatkan video Creative Commons di YouTube yaitu dengan cara menggunakan filter, kemudian klik jenisnya video. Kemudian pada fitur pilih Creative Commons, maka nanti akan dimunculkan video dengan jenis Creative Commons. Terus untuk gambar bisa juga menggunakan filter hak penggunaan. Terus kita pilih sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk yang gratis bisa juga menggunakan contohnya yang ada di situs Pripik. Undang-Undang ITE pasal 45 dan 45A. Jadi di sini ada berbagai macam jenis Undang-Undang ITE. Jika melanggar kesusilaan akan dipidana 6 tahun dan denda 1 miliar. Kalau mengandung muatan perjudian akan didenda 1 miliar dan penjara 6 tahun. Terus yang ketiga ada penghinaan atau pencemaran nama baik, akan dipenjara 4 tahun dan denda 750 juta. 4. Pemerasan atau pengancaman, itu penjara 6 tahun dan denda 1 miliar. 45A, berita bohong yang mengakibatkan kerugian atau berita hoax, itu pidana penjara 6 tahun dan denda 1 miliar. 45A, kebencian atau permusuhan sara, yaitu menghina suku, agama,
ras atau antar golongan, dipenjara 6 tahun dan denda 1 miliar. Jadi jika kita mendapatkan informasi yang masih belum jelas, silakan tabayun, cek sumbernya, isinya maksudnya apa, terus pastikan tempat dan waktunya itu disampaikan, sehingga kita bisa cek kebenarannya. Berikut adalah 3 tips agar terhindar jerat hukum akibat hoax. Yang pertama, jika akan melakukan klarifikasi, cukup disampaikan narasinya saja tanpa perlu copy-paste konten hoaxnya. Yang kedua, klarifikasi tidak dilakukan dengan grup medsos, tapi ditanya langsung ke individu yang dianggap tahu atau instansi resmi yang bisa mengklarifikasi isi hoax tersebut. Yang ketiga, jika terlanjur mengcopy-paste konten hoax dalam grup atau akun medsos, maka pastikan ada kalimat tambahan yang berisi pertanyaan. Klarifikasi meminta bantuan penjelasan. Terus jika menemukan konten negatif di dunia maya seperti berita bohong, pornografi, ujaran kebencian atau sara, perjudian, narkoba, penipuan, phishing atau malware, radikal, terorisme, kekerasan atau pelanggaran hak cipta, maka bisa tinggal di screenshot terus kirim ke aduankonten.id, aduankonten@mail.kominfo.go.id atau WhatsApp ke 081 1922 4545. Musibah terbesar setelah kematian adalah dosa jariah. Musibah terbesar itu adalah ketika engkau membagikan postingan maksiatmu di media sosial, kemudian engkau pun mati. Akan tetapi, dosamu masih terus ada, terus mengalir setelah kematianmu sampai hari kiamat kelak dan menjadi siksa atasmu di alam kubur. Cara menyakitkan menghukum orang adalah diamkan saja, tidak usah dipedulikan lagi. Itu menyakitkan sekali, maka bersyukurlah jika orang masih marah, menegur, menyindir, dan sebagainya. Karena sekali kita dianggap angin lalu, kita seperti dihapus dari muka bumi. Jadi jika ada orang yang berbuat salah, silakan diingatkan 1 kali, minimal 1 kali. Jika tidak mau mendengar, maka doakan saja dan diamkan saja. Terima kasih.